Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Wajib nggak sih orang hamil dan orang menyusui untuk berpuasa? Assalamualaikum Nak Reham. Waalaikumsalam Bude, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bude mau tanya, apa boleh Pumil dan Pushwi nggak puasa? Oh itu mudah Bude, boleh aja kok, tapi nanti wajib kodo ya, sama bayar fidyah. Oh, begitu. Makasih ya Nak Reham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi Ham, aneh nggak salah dengar tah? Tadi kamu bilang Bu Swi dan Bu Mil wajib kodok dan bayar fidyah? Ya betul, emang kenapa? Mana ada dalilnya itu Ham? Bikin repot Bu Swi dan Bu Mil aja kamu. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita akan awali bahwa puasa Ramadan itu wajib bagi orang-orang yang memenuhi kriteria berikut ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, wa yuhtamu wujubu dzalika ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin qadirin muqimin. Puasa Ramadan itu diwajibkan atas setiap orang muslim yang balik, berakal, suci dari haid dan nifas, serta mampu dan mukim. Dia bukan orang yang sedang musafir. Teman-teman bisa melihat keterangan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 252. Maka tinggal dibalik, orang kafir asli, anak kecil, orang gila, perempuan haid ataupun nifas, orang-orang yang tidak mampu, baik karena sakit ataupun karena lemah dan lain sebagainya, dan orang-orang yang bepergian jauh atau marhalatain istilahnya dalam kitab-kitab fikih, kurang lebih sekitar 84 km, serta dia berangkat sebelum subuh, sebelum masuk waktu fajar, maka semua yang kita sebutkan di atas tadi tidak wajib berpuasa. Kembali ke masalah ibu hamil dan orang menyusui. Hakikatnya, jika mereka mampu dan bisa berpuasa, maka mereka berdua ini wajib untuk melakukan puasa. Tetapi, jika ternyata mereka mengalami kendala, baik sakit ataupun adanya informasi yang akurat dari pakar, baik itu dokter ataupun bidan ataupun pakar kehamilan yang menyatakan bahwa jika dia berpuasa maka akan membuat bahaya baik untuk sang ibu ataupun anak yang dikandung ataupun yang tengah disusui. Ketika ini terjadi, maka ibu hamil ataupun orang yang tengah menyusui baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-sauma 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari orang yang musafir, ini qashar, juga meringankan puasa dari orang-orang yang hamil ataupun tengah menyusui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian, apakah mereka ini wajib qadha atau qadha plus fidyah atau fidyah saja? Ini penting untuk dipahami. Al-Imam Nawawi lebih lanjut menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 6 halaman 267. Beliau mengatakan, qala ashabuna al-hamilu wal murdi'u in khafata minas saum ala anfusihima aftarata wa qadata wala fidyata alaihima kal maridi. Wa hadza kulluhu la khilafa fih. Yang artinya para ulama kami, yakni mazhab Syafi'i, mengatakan orang hamil dan ibu yang menyusui apabila
keduanya takut untuk berpuasa karena kesehatannya atau keselamatan dirinya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Poinnya penting dipahami, wajib baginya mengqadha tanpa perlu membayar fidyah sebagaimana orang yang sakit. Dan ini tidak ada khilaf sama sekali di antara para ulama. Nah, pembahasan kedua, wa in khafata ala anfusihima wa waladihima. Kalau memang mereka berdua khawatir atas keselamatan diri mereka berdua dan juga khawatir akan keselamatan anaknya. Jadi dia khawatir dia bakal sakit tambah memburuk atau anaknya juga memburuk. Maka mereka berdua juga wajib untuk mengqadha tanpa perlu membayar fidyah. Nah, ini juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam As-Sarakhsi, dan selain mereka berdua. Nah, pembahasan ketiga, wa in khafata ala waladihima la ala anfusihima. Jika kekhawatiran mereka ini semata-mata karena anak mereka tanpa adanya kekhawatiran kepada diri mereka sendiri. Artinya begini, sebetulnya mereka baik-baik saja. Akan tetapi ketika si ibu ini puasa, anaknya rewel atau kandungannya dinyatakan berbahaya jika si ibu tetap memaksakan berpuasa. Bagaimana hukumnya? Maka dia boleh untuk berbuka atau tidak puasa dan tetap wajib mengqadha. Adapun kewajiban membayar fidyah, maka para ulama memiliki beberapa penjelasan. Tetapi yang paling kuat menurut kesepakatan ulama madhab, mereka wajib membayar fidyah sebagaimana disahihkan oleh musannif, ini Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Dan itu adalah pendapat yang dinas oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau dan juga kitab Al-Mukhtasar dan lain sebagainya. Sedangkan fidyah yang harus dibayarkan itu sebesar 1 mud makanan pokok atau kurang lebih 6 sampai dengan 7 ons makanan pokok untuk setiap harinya. Teruntuk akhwat yang tengah hamil atau menyusui anak, mari pahami ini dengan baik agar puasa kita benar-benar sempurna. Mungkin puasa Anda terasa menjadi lebih berat, tetapi ingatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini, walakinnaha ala qadri nafaqatik au nasabik. Ganjaran ibadah itu sesuai dengan kadar berapa besar pengorbanan dan rasa lelahmu. Bisa jadi di saat kita mengupayakan untuk tetap berpuasa meskipun dengan perjuangan yang lebih berat daripada biasanya, bisa jadi itulah yang menjadi sebab berlipat gandanya pahala yang akan kita dapatkan. Siapapun yang tengah mengandung ataupun menyusui, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Dan anak-anak yang tengah dikandung ataupun disusui, semoga menjadi anak-anak yang soleh ataupun solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.